Assalamualaikum Bu Dista. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Adi. Alhamdulillah, semoga kabar selalu baik dan juga Iya. semangat ya Bu. Nah, untuk hari ini Bu Dista akan melakukan coaching Iya Pak, saya akan melakukan coaching dengan Bu Asih. dengan Bu Asih ya. Nah, Bu Dista, sebelum pelaksanaan coaching mungkin ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama Bu, nanti akan saya amati dan juga saya nilai bagaimana pelaksanaan coaching jenengan, dan juga saya menggunakan rubrik seperti alur tirta, terus dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan lain sebagainya sesuai dengan panduan. Nanti akan saya lihat dan saya amati seperti itu Bu. Nah, nanti dalam pelaksanaan coaching saya harap nanti akan disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri ya Bu. Jadi ada kemitraan, terus ada lagi proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi seperti itu. Untuk berikutnya Bu, ada beberapa pertanyaan ini akan saya sampaikan. Bu Dista, untuk kompetensi inti apa yang ingin Bu Dista kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik Pak Adi, untuk kompetensi inti yang akan saya laksanakan dalam proses coaching yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi inti itu kira-kira bagian mana atau poin keberapa Bu yang ingin dikembangkan secara lebih lanjut? Jadi nanti akan saya lebih kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, itu Pak Adi. Jadi ada 2 ya, untuk mendengarkan secara penuh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk lebih lanjutnya kira-kira nanti indikator ketercapaiannya seperti apa ya? Nanti setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, serta coach dapat menemukan solusi serta langkah-langkah dan rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Itu Pak Adi. Nah, terima kasih Bu Dista untuk pertanyaan-pertanyaan di pra supervisi ini sudah saya dapatkan jawaban dari Bu Dista. Nah, untuk berikutnya selamat melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti tentu saja saya amati, saya dampingi ya. Dan tentu saja setelah proses coaching nanti saya akan mewawancarai lebih lanjut bersama Bu Dista. Sudah siap coaching hari ini? Siap Pak Adi. Oke, selamat ya Bu. Dilaksanakan sebaik mungkin. Terima kasih Bu Dista. Terima kasih juga Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Dista. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Adakah yang bisa saya bantu hari ini Bu Asih? Sebenarnya saya ingin curhat Ibu. Curhat mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Gitu. Apa yang membuat Ibu ingin curhat? Ada masalah apa? Gini loh Bu, pada saat saya mengajar itu ada sebagian siswa itu yang kalau saya ajar nampaknya agak bengong, itu kenapa gitu. Apakah Ibu sudah melaksanakan penelusuran dengan anak tersebut? Sudah Ibu, sudah saya lakukan penelusuran, dan hasilnya itu kenapa kok dia seperti itu tuh karena dia tuh tidak bisa bahasa Jawa, padahal saya ngajar bahasa Jawa begitu. Mengapa anak tersebut merasa tidak bisa? Karena di rumah itu seringnya tuh ngomongnya pakai komunikasinya dengan keluarga itu pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Jawa. Makanya di sini pun dia tidak bisa, bukan tidak bisa tapi ya sedikit-sedikit untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau saya ajar itu akhirnya ya kurang mengerti, karena kalau dalam pelajaran itu kan bahasanya kadang berbeda dengan dialek ya. Kira-kira berarti Ibu sudah melaksanakan penelusuran, dan kira-kira kalau Ibu bisa mengukur skala anak tersebut itu ada di skala berapa sih dalam pelajaran bahasa Jawa Ibu? Kalau anak tersebut ya di skala 5. Bahasa aja tidak mudah kok mau dikasih berapa kalau ada 5.
Begitu ya Bu. Berarti kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan dari anak tersebut itu seperti apa? Lalu kondisi ideal tentunya ya sama dengan yang diinginkan dengan guru lain. Anak Iya. bisa memahami dari apa yang kita sampaikan begitu ya. Berarti kan Ibu juga ingin melaksanakan apa tadi anak tersebut seperti anak-anak lain ya. Berarti metode apa yang sudah Ibu gunakan untuk anak tersebut bisa belajar bahasa Jawa dengan baik? Belum ada. Metodenya belum ada. Nah, berarti kalau dengan anak-anak yang lainnya itu kan Ibu menggunakan metode seperti apa untuk yang sudah bisa bahasa Jawa? Kalau yang sudah bisa bahasa Jawa kan dia sudah bisa mengikuti untuk metodenya ya metode seperti biasa untuk yang lainnya. Tapi kalau untuk siswa ini ya kita harus menggunakan metode lain. Ya, metode. Berarti metode lain itu bagaimana? Nah, metodenya mungkin ya. Iya. Kalau untuk anak ini Iya. itu nanti bisa menggunakan coba meminta anak untuk mencari kamus atau download aplikasi bahasa sastra di HP yang sudah dimilikinya. Kalau beli kan mahal, tapi sekarang itu dengan kecanggihan IT tidak perlu beli, pakai HP aja sudah bisa download untuk kamus biasa, kamus bahasa Jawa, untuk peta, untuk bahasa sastra pun ada gitu. Dan kemudian kita juga bisa menerapkan metode setelah itu ya kita membuat wali kelas untuk nanti disampaikan kepada orang tua tersebut, anak tersebut, agar kalau di rumah sebisa mungkin kita ajarkan anaknya untuk memakai bahasa Jawa saja, bahasa Indonesia dulu, karena kita hidup di Jawa. Betul. Berarti Ibu tadi kan apakah sudah melaksanakan? Tadi kan Ibu bercerita ini metode yang akan Ibu gunakan. Apakah ini metode sudah digunakan kepada anak tersebut dan bagaimana hasilnya? Belum, karena ini baru saya temukan ini anaknya, kasusnya ini kan baru ketemu. Kalau sebelumnya itu anak kan bisa mengikuti dengan baik tentang apa yang saya sampaikan, paling hanya beberapa kata yang tidak bisa lalu ditanyakan, Bu ini artinya apa, Bu ini maksudnya apa, kan begitu. Tapi khusus untuk anak ini tuh setelah saya tanyakan, loh kenapa kamu kok tidak bisa? Itu karena saya kurang mengerti dengan bahasa Jawa. Jadi untuk metode ini memang belum saya terapkan dan baru mau saya terapkan gitu. Berarti kan untuk apakah metode ini hanya untuk anak tersebut kan hanya Ibu baru akan menerapkan, tapi untuk secara klasikal semuanya berarti metode Ibu itu juga belum dilaksanakan apa sudah? Loh, ya tidak saya laksanakan, sudah paham kok. Oh, berarti hanya untuk anak tersebut ya. Nah, berarti kan untuk anak tersebut kan memang butuh treatment yang lebih ya. Berarti kan untuk langkah-langkah berarti yang akan Ibu lakukan setelah mau melaksanakan metode tersebut berarti apa ya? Langkah pertama ya seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, berarti meminta anak-anak coba kamu download aplikasi ini, coba terus kamu baca kamus ini, terus ini artinya apa, terus nanti disampaikan juga ke wali kelasnya agar sering-sering berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dan anak untuk menjawabnya juga pakai bahasa Jawa. Kemudian nanti minta ke wali kelasnya agar berbicara secara intens ke orang tuanya mengenai permasalahan ini. Nah, berarti kalau Ibu sudah misal nih, kira-kira kalau Ibu sudah menerapkan metode tersebut, akankah level yang tadi awalnya 5 akan naik apa tidak kira-kira Bu? Seharusnya naik. Ya, yang saya harapkan itu naik di angka 8 lah. Berarti kan tadi Ibu sudah berharap akan naik dan kira-kira dalam penggunaan metode itu berapa lama ya Bu untuk melaksanakan metode tersebut? Kita juga belum tahu, tapi kira-kiranya kalau memang itu berjalan lancar kan bertahap Mbak, karena secara perbendaharaan kata itu kan enggak secara instan langsung banyak ya. Kalau kita diukur berapa lama tergantung kemampuan siswa juga, jadi kurang mengerti untuk berapa lamanya, tapi berharapnya ya bisa menguasai secara cepat gitu. Kira-kira kapan Anda akan memulai metode ini tadi? Mungkin minggu depan, karena pas dengan materi minggu depan itu kan ada materi dialog, di mana di situ juga anak sekalian belajar nanti mengenai ungguh-ungguh, karena kalau dalam bahasa Jawa itu kan tidak seperti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lain yang misal kamu ya tetap kamu, tapi kalau bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya, namanya ngoko, ngomongku, kemudian ada
promo Madyo, ada promo Alos itu kan ada tingkatannya sendiri. Kamu aja bisa menjadi kowe sampean panjenengan. Dan untuk dialog sendiri kan harus menyesuaikan nanti bicara sama siapa, bahasa yang digunakan juga pakai bahasa apa itu ada tersendiri. Sekalian belajar itu nanti. Iya, betul. Berarti komitmen seperti apa agar pelaksanaan tadi atau metode tadi dapat berjalan dengan lancar? Komitmennya ya kita sering-sering mengingatkan perkembangan anak itu bagaimana ya untuk mengobservasi bagaimana ini sudah berkembang apa belum. Kalau memang belum ya ayo anak diberi motivasi, diberi semangat, anak ayo kamu bisa kok. Ini bahasa Jawa, bahasa kita. Kalau kita nggak mau nguri-nguri terus siapa lagi? Nanti diambil sama orang negara lain kayak budaya kita yang lain yang sudah diambil oleh negara tetangga gitu. Berarti jadinya apakah ada dukungan? Tentu saja ada dukungan karena pada saat saya melakukan metode tersebut untuk yang metode penggunaan IT itu kan saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah meskipun sekolah saya itu dibolehin untuk membawa HP tapi tidak diperkenankan dipegang anak seterusnya kecuali guru meminta untuk anak menggunakan HP itu. Nah, nanti saya akan meminta kepada kepala sekolah agar pada jam saya anak tidak perlu izin dulu atau bagaimana, tapi mereka langsung mengambil dari wali kelas untuk penggunaan HP tersebut tanpa konfirmasi gitu. Anak sudah tahu dulu lah pokoknya kalau jamnya saya nanti boleh pakai HP. Baik sekali Bu Asep, berarti itu tadi sudah jenengan punya metode-metode dan akan dilaksanakan secepatnya terutama minggu depan dan akan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Setelah kita ngobrol-ngobrol, bagaimana perasaan Bu Asep sekarang? Ya sebenarnya agak plong ya kalau kemarin itu kan baru sebatas rencana anak-anak, tapi ini meskipun belum terrealisasi tapi sudah ada gambaran untuk melaksanakannya bagaimana. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Asep sampaikan? Tidak, cukup itu saja. Berarti obrolan atau percakapan kita hari ini kita cukupkan saja ya Bu Asep. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dista ya. Bagaimana Bu tadi proses coaching yang sudah berjalan? Apakah termasuk sudah berhasil atau lancar Bu? Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dan berjalan lancar Pak Adi. Nah, alhamdulillah. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi sesuai yang saya disampaikan pada saat praobservasi, tadi kan juga saya ikut dan juga mengamati ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya untuk Bu Dista. Kira-kira yang didapatkan Bu Dista dari proses coaching tadi apa ya? Tadi saya sudah menggunakan alur tirta Pak, dan saya juga sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dilakukan coaching. Saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, gitu Pak Adi. Oke. Nah, jadi saya rasa Bu Dista sudah berhasil dan dalam proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi sudah menggunakan alur tirta. Nah, ada beberapa catatan Bu yang perlu saya sampaikan. Saya lihat catatan saya ini. Jadi Ibu Dista ini sudah berhasil ya dalam proses tirta ya, dalam menanyakan tujuan sampai dengan tanggung jawab sudah terlihat ya, dan juga ini dalam pelaksanaannya coach ini menemukan rasa rileks juga. Jadi dalam penyampaian ini sudah komunikasi sudah baik dan juga ini sangat bagus ya Bu. Dan tentu saja untuk tadi saat saya mengamati saya juga melihat Bu Dista ini sangat fokus dalam kegiatan coaching. Jadi mendengarkan dengan baik dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga sudah hadir secara penuh, dan juga ini untuk Bu Dista sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai
apa yang sudah disampaikan oleh Koji tadi. Jadi dengan apa yang disampaikan Koji sudah tergali penuh segala permasalahannya, sudah ditemukan langkah ataupun solusinya, dan juga berjalan dengan baik, tentu saja itu. Nah, untuk sebagai refleksi ya, kira-kira ini untuk yang ingin dikembangkan oleh Bu Dista nanti untuk kegiatan coaching berikutnya ini apa ya kira-kira? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi Pak tentang alur tirta. Nah, di sini kan pada proses coaching kan memang menggunakan alur tirta tadi dari tujuan dan sampai tanggung jawab. Saya ingin terus berlatih Pak. Mungkin kan ini baru sekali dua kali dan nanti akan saya terapkan terus dalam proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching itu saya akan kembangkan terus agar nanti selama melaksanakan coaching saya bisa lebih maksimal begitu Pak Adi. Nah, baik Bu, luar biasa sekali ya. Ini jadi di alur tirta sendiri dalam proses coaching ini menjadi bahan yang paling penting ya, paling mendasar. Jadi langkah-langkah untuk pelaksanaan coaching itu sendiri sampai untuk menemukan solusi dan juga mengembangkan potensi dari coaching sendiri itu kan perlu kita pelajari lebih lanjut ya. Dan semoga nanti ini bisa berjalan dengan lancar dan juga nanti Bu Dista dapat berlatih lebih lanjut lagi untuk membiasakan diri menjadi coach ya Bu. Jadi ke depan hasil yang diharapkan dari coaching yang dilaksanakan oleh Bu Dista nanti akan ada kenaikan atau jauh lebih baik lagi. Baik Bu, Bu Dista saya rasa cukup, ini cukup berhasil dan kita apresiasi, bagus, dan semoga nanti bisa memberikan atau bisa melakukan coaching dalam berbagai kegiatan di kelas Ibu Dista dan juga menjadi apa ya tutor sebaya untuk rekan-rekan sejawat yang lain dan juga semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Dista sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan juga sharing dengan saya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih kembali Pak Adi, semoga dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Dista. Pak Adi, sama-sama.